Di akhir zaman, ketika kiamat akan segera datang, salah satu tanda-tandanya adalah seorang budak atau pekerja wanita melahirkan tuannya. Hadis tentang ini adalah sebuah hadis yang sahih, hadis yang kuat, yang sangat populer baik di kalangan orang awam dan terlebih-lebih di kalangan ulama tentang salah satu tanda kapan terjadinya kiamat. Pada hadis tersebut dikisahkan bahwa malaikat Jibril menjumpai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk seorang laki-laki dan bertanya atau berdialog dengan Nabi. Di antara dialog tersebut adalah lelaki itu berkata lagi, "Beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Kemudian dia pun bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika budak wanita telah melahirkan tuannya." Demikian penggalan hadis tersebut dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Interpretasi yang umum di kalangan umat tentang hadis ini, yaitu hadis budak wanita melahirkan tuannya, adalah ketika seorang anak yang tidak menghormati ibunya sendiri, di mana sang ibu diperlakukan seakan-akan seperti seorang pembantu atau budak bagi sang anak. Si ibu disuruh-suruh dan diperintah oleh si anak. Dalam hal ini, tentu saja si anak durhaka tersebut masih berstatus sebagai anak biologis dari si ibu. Atau ada juga interpretasi yang lain, seorang budak melahirkan anak tuannya. Namun, si anak tersebut statusnya juga masih sebagai anak biologis dari si ibu. Nah, akhir-akhir ini baru saja ada fenomena seorang wanita melahirkan seorang anak yang bukan anak biologisnya, tetapi adalah anak dari pasangan suami istri lain yang meminta jasa si wanita tersebut untuk menjalani kehamilan dan melahirkan seorang bayi untuk mereka. Fenomena ini disebut dengan surrogate mother atau ibu pengganti. Surrogate mother ini mulai muncul sekitar tahun 1985 dan kemudian berkembang dalam 20 tahun terakhir. Nah, fenomena ini terjadi dengan berjarak waktu yang lama, yaitu setelah lebih dari 1400 tahun ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang wanita yang melahirkan tuannya sebagai salah satu tanda kelak kiamat sudah sangat dekat. Apa itu surrogate mother atau ibu pengganti? Seorang wanita lain meminjamkan atau menyewakan rahimnya atas permintaan suatu pasangan suami istri. Secara teknisnya adalah sel telur sang istri dan sel sperma suami menjalani
fertilisasi in vitro atau yang biasa dikenal dengan istilah bayi tabung. Dan kemudian embrio yang dihasilkan ditanamkan pada seorang ibu pengganti, seorang wanita lain, sang surrogate mother. Program kehamilan ini berupa program reproduksi buatan tentu saja, dalam usaha untuk memiliki keturunan. Sperma dan sel telur dipertemukan, pembuahannya tidak terjadi ketika hubungan suami istri normalnya, tetapi terjadi di laboratorium. Kemudian, barulah embrio yang dihasilkan dititipkan dalam rahim seorang ibu atau wanita tadi. Jadi di sini si ibu wanita pengganti tadi tidak terhubung secara genetik dan secara biologis dengan anak yang dikandungnya. Ia menjalani kehamilan dan melahirkan untuk orang lain yang merupakan orang tua asli dari si bayi. Anak yang lahir bukanlah anak dari ibu pengganti, karena sang ibu pengganti tersebut bisa dikatakan, mohon maaf, hanya wanita suruhan atau pembantu yang membantu pasangan suami istri lain yang meminta jasanya. Bisa saja sebagian ibu pengganti tersebut bersedia dengan motif menolong, membantu dengan ikhlas. Namun bisa juga sebagian yang lain dengan motif sebagai pekerja yang menyewakan rahimnya. Sementara si istri keberatan dengan proses kehamilan, proses mengandung dan melahirkan anak dengan berbagai alasan. Nah, konteks pekerja di sini di masa lalu adalah seorang budak. Dalam kasus ini adalah budak wanita. Status dari wanita lain tersebut bisa saja disebut sebagai wanita sewa atau wanita yang bekerja untuk pasangan suami istri lain untuk mendapatkan anak, yaitu seorang wanita yang melayani permintaan orang lain. Maaf, dalam bahasa yang lebih sederhana atau gamblangnya, wanita yang menyewakan rahimnya tersebut bisa saja adalah menjadi pembantu dari anak yang akan dia lahirkan. Wanita yang sebagai ibu pengganti tersebut adalah orang suruhan dari si pasangan suami istri. Si ibu pengganti sebagai wanita sewaan atau suruhan tersebut akan melahirkan tuannya, yang mana keluarga dari si anak yang lahir, yang akan membayar hasil kerja wanita pengganti tadi. Jadi, wanita tersebut adalah pekerja. Dengan kata-kata atau terminologi yang lain di masa lalu dapat disebut sebagai pembantu atau budak wanita. Karena dahulu di tahun 1400 tahun yang lalu, wanita yang bekerja pada umumnya adalah seorang budak, yaitu budak wanita. Jadi dalam kasus surrogate mother ini, si ibu yang melahirkan tersebut adalah seorang wanita pekerja yang mempekerjakan dirinya dengan menyewakan rahimnya untuk mengandung dan melahirkan anak dari pasangan suami istri orang lain. Jadi sekali lagi, dalam kasus ini, si anak sebagai bagian dari anggota keluarga pasangan suami istri yang meminta jasa ibu pengganti adalah tuan dari si ibu yang mengandung
dan melahirkannya. Berikut ini adalah cuplikan berita-berita tentang ibu pengganti atau surrogate mother. Berita pertama, ada 19 orang terkenal yang menggunakan jasa ibu pengganti atau surrogate mother. Berita ini cukup baru, yaitu 23 April 2021 tahun ini. Kemudian ada berita yang kedua, 20 orang selebriti yang mendapatkan anak melalui surrogate. Jadi mereka menggunakan jasa ibu pengganti. Berita tanggal 10 Mei 2019. Kita lihat berita lainnya. Ada 14 selebriti yang mendapatkan anak dengan bantuan surrogate, ibu pengganti. Berita tanggal 10 September tahun 2017. Kemudian di bawahnya ada 11 selebriti yang menggunakan jasa surrogate. Berita tanggal 23 Juni 2017. Nah, dari berita-berita ini kita bisa melihat bahwa fenomena atau praktek ibu pengganti surrogate mother ini sudah sangat lumrah dan banyak terjadi. Apakah fenomena ibu pengganti ini bisa dikatakan sebagai interpretasi yang lebih tepat? Wallahu a'lam bissawab. Tapi yang jelas, saat ini, akhir-akhir ini adalah akhir zaman, di mana kiamat sudah semakin dekat. Dengan banyak fenomena-fenomena, tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu terjadi akhir-akhir ini. Oleh karena itu, sudahkah kita mempersiapkan diri dan berbekal yang cukup?